Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Agung, Mas Yoga. Sebelum materi kita mulai, saya minta ketua kelas atau siapa yang memimpin doa untuk pembelajaran pada siang hari ini. Doa selesai. Berhubungan dengan materi sebelumnya, yang mana kita mempelajari tentang masalah kenakalan remaja. Ada apa aja? Ada yang tahu? 1. Narkoba. 2. Minum-minuman Tawuran. Kenakalan remaja. Yang ketiga, miras. Tawuran dan seterusnya. Nanti di sini kita belajar bagaimana membuat alur video yang bagus, tersusun rapi, terencana, dan bisa dievaluasi dengan baik. Sebagai pertanyaan awal, di sini saya minta sebuah pertanyaan kepada jenengan. Yang pertama adalah, siapakah dai atau penceramah yang kamu senangi? Siapa yang bisa jawab? Saya. Oh iya, Gus Ikdam. Gus Ikdam, bagus. Ada lagi? Mbak Vela? Enggak, itu aja. Oh itu aja. Sama Gus Zaidan nih. Gus Zaidan. Ya, bagus. Berikan aplaus untuk Mbak Vela. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah Islam bisa masuk ke Indonesia? Mbak, siapa yang jawab? Saya. Oh, Mbak Laila, silakan. Bagaimana Mbak Laila? Islam masuk di Indonesia dengan cara berdakwah, Iya, jalur betul. perdagangan, pernikahan dan lainnya. Ya, Islam masuk ke Indonesia bisa melalui berbagai jalur. Sebelumnya tepuk tangan buat Mbak Laila. Yang ketiga, sebutkan perbedaan Indonesia dan Arab. Apa kira-kira siapa yang jawab? Saya. Ya, Mbak Artea. Untuk perbedaannya itu biasanya terdapat mungkin di budaya ataupun bahasa ya Pak. Biasanya Ya. untuk faktor-faktornya sendiri itu seperti kondisi alam, terus cara penerimaan dari masyarakatnya juga, Betul. kondisi negara, posisi negara, dan juga sejarahnya. Ya, bagus sekali pertanyaan jawabannya. Jadi dakwah seharusnya terasa lebih mudah. Kenapa? Sebab media internet mampu mendekatkan antara ruang dan latar yang tadinya jauh menjadi lebih dekat. Seperti kamu dan dia yang hanya bisa bertemu hanya lewat video call WhatsApp. Benar apa benar? benar gak itu? Ya, media dakwah berarti bisa menggunakan media berbagai macam. Berdakwah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas setiap pribadi tanpa terkecuali. Maka jadikanlah dakwah sebagai bagian dari tugas kita pribadi masing-masing. Media dakwah juga bisa menggunakan musik. Kita lihat di sini videonya. Subscribe dulu itu. Musik apa itu kira-kira ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bahasa yang di luar bahasa Indonesia kayak gitu kan. Muhammadur Rasulullah. Saya percepat, oh enggak usah. Send me back, may I
mo semi bileo ala ko ile mo nimi belera mo nimi bilera masa ko ulai kuma mi benne dango. Setelah kalian melihat video tadi, saya pengen lihat jenengan bagaimana pernyataan tentang video tersebut. Bagaimana tanggapan kamu tentang video yang barusan saya putar tadi? Kira-kira seperti apa tanggapannya? Menarik. Kemudian? Unik. Apalagi? Kreatif, menambah ilmu. Kemudian yang kamu dapatkan, yang kamu lihat tadi bagaimana kira-kira? Cukup itu? Yang kedua, perbedaannya di mana sih dari video yang tadi kalian lihat itu? Caranya, terus? Bahasanya. Andin? Orangnya. Jelas beda orangnya. Cara penyampaiannya. Kreativitasnya. Editornya. Itu yang penting, editornya itu. Karena kalau bagus apapun editornya nggak bagus, keren. Siapakah yang bisa jadi penceramah berarti? Siapa saja? Semua orang. Tea. Iis bisa. Laila bisa. Tajla bisa. Pak Tuba bisa. Vivian bisa. Dia bisa. Dia dakwahnya lewat game ya, Dek. Ya, jadi yang namanya dakwah tuh nggak mesti orangnya dalam face yang rapi, bukan. Tadi kita lihat anak yang reggae banget, rambutnya gimbal, tapi menggunakan media musik reggae-nya untuk dakwah bisa tanpa orang tahu, itu semuanya mengikuti. Ya, selanjutnya kita akan membuat masing-masing kelompok menjadi berapa kelompok kira-kira? 4 bisa? Berapa? 4 kelompok. Ya, nanti 4 kelompok itu masing-masing saya akan memberikan kertas yang mana jenengan nanti membuat storybook video yang akan kalian buat pada hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Ini nanti di sini ditulis penugasannya, kelompoknya, namanya, sama alur cerita video yang kamu buat di kelompok jenengan ya. Gimana? Hamid. Ini ke sini atau kemana? Hamid. Iya dong. Masuk Siti orang itu. Oh, masuk pecah. Ditulis namanya. Sudah tahu? Tentang miras. Berarti kenakalan remaja. Konsepnya gimana tadi? Konsepnya kayak itu loh Pak. Ini tuh Najla itu lagi bersedih. Nah terus itu ada dua teman itu yang berpengaruh buruk, dia itu sering itu Lulu sama Asyifa. Ya. Nah terus Asyifa sama Lulu itu melihat Najla itu lagi sedih, lagi merenung gitu. Nah terus ini kerajaan daripada kamu merasa sedih, ikut kita aja. Oh iya. Nah itu nanti dikonsepkan di sini yang rapi biar alurnya nanti bisa tertata yang bagus ya. Mungkin set awal seperti apa, set kedua seperti apa, nanti jenengan tak suruh presentasi nanti hasilnya ya. Iyalah. Ya. Jadi videonya gimana? Rencananya? Rencananya itu pertama dipilih dulu siapa yang mau jadi pendakwanya. Ya. Terus nanti kita ada yang dengerin gitu. Ya. Oh, berarti konsepnya jenengan di musola berarti teknya. Ya, di musola. Nanti ada yang tanya gimana kalau masalahnya gini itu gimana gitu. Oke. Sip. Ya. Banyak terjadi di masyarakat, yaitu minuman keras. Ya, semuanya udah berkumpul di kelas kembali. Udah selesai penugasannya jenengan? Sudah. Ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan. Nah, di sini saya akan membacakan strukturnya. Pertama, sutradara dari video ini, yaitu semua anggota menjadi sutradara.
Editornya itu Asyifa Mailiana. Untuk atau pemerannya Najla sebagai anak yang pendiam dan juga yang sakit. Yang kedua, Asyifa sebagai pempengaruh. Yang ketiga, Lulu sebagai pempengaruh. Yang keempat, Laila sebagai siswa yang menegur. Dan yang kelima, Joan sebagai pendakwah. Ya, biar lebih jelasnya kita tonton langsung ya. Bagaimana hasil videonya. Mas Iwan atau saya? Ini? Oh iya, ada. Ya, itu salah satu hasil video yang menurut saya bagus karena editornya jelas. Benar kata Mbak Kesya atau siapa namanya? Ajeng. Jadi editor itu juga pengaruh. Ada yang bisa menanggapi untuk video yang barusan ditampilkan oleh kelompok 1? Mbak Artea? Untuk videonya udah cukup menarik, cuman harusnya di adegan yang terutama pas lagi minum-minuman itu toh dikasih disclaimer biar kayak yang lihat juga tahu kalau ini tuh adegan yang harusnya tuh nggak dilakukan juga, karena kan itu termasuk kenakalan remaja juga ya di contoh tadi video. Oh iya, terima kasih, masukannya sangat membantu nanti. Ya, dari masing-masing video yang sudah kalian buat sangat bagus semuanya, yang mana semuanya mencakup 3 hal yang akan saya masukkan dalam sebuah kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari khutbah, dakwah, dan tabligh itu adalah secara umum terdapat titik temu dari ketiga kegiatan tersebut, yaitu khutbah berarti berbicara. Tadi semuanya berbicara atau diam tadi yang video? Berbicara. Kemudian dakwah, mengajak. Tadi siapa yang di situ yang mengajak tadi? Lulu mengajak, Mas Ridho mengajak, Mas Joan juga mengajak, dan tabligh juga menyampaikan tadi Mas Joan, ada Mas Ridho juga di atas mimbar, ada Mas Yoga juga. Kita seorang muslim dianjurkan sesuai dalil Al-Quran untuk berdakwah, berkhutbah, dan bertabligh. Dan yang terakhir, berdakwah di era sekarang bisa melalui semua aspek: sosmed, musik, media, pernikahan, pendidikan, dan perdagangan. Ya, dari materi yang sudah kita selesaikan pada kesempatan hari ini, saya pengen tahu bagaimanakah proses pembelajaran tadi. Menyenangkan atau biasa saja? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang.